Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang Pi Network. Namun sebelumnya seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang perkembangan situasi yang terjadi di dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan juga bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan, mari kita doakan juga bersama-sama, semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Berita Sidrap. Ini ada sebuah informasi menarik bahwa harga satu koin Pi dengan nilai global consensus value hari ini menguat di dalam komunitas Pi Network teman-teman. Kita akan langsung masuk ke dalam artikel ini. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa harga satu koin Pi senilai global consensus value ini menguat di dalam komunitas pionir atau Pi Network. Hal ini diungkapkan oleh seorang pionir. Kalau kita lihat di sini yang bernama Dung Pika, ini mengunggah sebuah info di platform X atau Twitter teman-teman. Dan dia menyatakan bahwa di dalam akun Twitter tersebut bahwa nilai consensus P atau global consensus value ini nilai dari 1 P ini kompatibel senilai dengan 314.159 US dollar, dan itu telah berhasil dideskripsi di dalam sistem teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari postingan ini ada semacam ada dimasukkan ke dalam sistem angka 314.159 US dollar teman-teman. Sehingga dia menyatakan bahwa angka global consensus value ini sudah dimasukkan ke dalam sistem yang ada di dalam Pi Network berdasarkan postingan yang dia posting di Twitter ini teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, dia juga ternyata adalah seorang pionir yang berasal dari Vietnam, dan dia meyakini bahwa negaranya ini akan melahirkan miliaran orang yang menduduki posisi teratas di dunia karena keterlibatan yang aktif di dalam komunitas Pi Network teman-teman. Kita tahu bahwa Vietnam ini juga termasuk salah satu negara yang banyak sekali warga negaranya ini terjun secara aktif di dalam Pi Network. Dan memang kalau misalkan harga satu koin Pi itu menembus 314.159 US dollar, maka secara otomatis Vietnam akan banyak melahirkan orang kaya teman-teman. Kemudian dia mengutip pendapat dari Richard Morgan bahwa Stellar Consensus Protocol yang dipakai oleh Pi Network, ini protokol ini dirancang untuk memvalidasi nilai konsensus global utama Pi teman-teman. Dia menyatakan bahwa merupakan dasar default untuk nilai mata uang Pi berdasarkan catatan yang ada di dalam blok catatan blockchain teman-teman. Kemudian kalau kita lihat sini teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang bertanya apa itu SCP. Jadi SCP adalah Stellar Consensus Protocol. Ini adalah sebuah algoritma konsensus terdesentralisasi yang memastikan konsensus di antara peserta jaringan mengenai keadaan rantai blok atau kepemilikan koin teman-teman. Dan juga dia menyatakan bahwa yang dipakai oleh Pi Network ini adalah Stellar Consensus Protocol dengan memakai model perjanjian Federal Byzantium Agreement teman-teman. Nah kalau kita melihat yang memakai Federal Byzantium Agreement teman-teman, ini bukan hanya Stellar tetapi juga Pi Network. Kemudian juga yang perlu teman-teman ketahui, yang salah satu pemakai dari Stellar Consensus Protocol dengan Federated Byzantine Agreement ini adalah XRP teman-teman.
XRP Ledger Consensus Protocol ini juga mengadopsi Stellar Consensus Protocol. Jadi ada seorang subscriber yang menyatakan bahwa bisa jadi P-Network itu adalah layer 2 dari Stellar, tetapi saya sendiri masih mempertanyakan hal tersebut, teman-teman. Karena XRP mungkin lebih tepatnya kalau saya menyatakan bahwa Stellar Consensus Protocol ini semacam open source, jadi semacam kalau browser itu semacam Mozilla itu, teman-teman. Jadi tidak ada boleh dipakai oleh siapapun konsensus itu, jadi tidak terbatas pada Stellar saja gitu. Jadi sehingga yang memakai Stellar Consensus Protocol itu ternyata bukan hanya P-Network tetapi juga XRP, teman-teman, dalam hal pemakaian Federated Byzantine Agreement. Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa XRP misalkan atau P-Network itu layer 2 dari XLM, dari Stellar, itu kok rasanya bagi saya kurang tepat. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar, teman-teman. Dan kita tahu bahwa Federated Byzantine Agreement ini dipakai oleh XRP, dan ini adalah bagian dari Stellar Consensus Protocol, teman-teman. Kemudian kita dengan memakai Federated Byzantine Agreement, ini XRP juga akan diadopsi oleh bank-bank di Asia Tenggara, teman-teman. Kemudian bank-bank di seluruh dunia juga sudah banyak yang memakai jaringan XRP untuk melakukan transfer dana atau melakukan transaksi antar bank itu dengan memakai jaringan XRP Ledger. Dan ini menurut saya adalah sebuah peluang luar biasa apabila P-Network ini menggunakan juga Federated Byzantium Agreement, karena ini berarti XRP P-Network ini juga memiliki peluang untuk bekerja sama dengan perbankan di masa depan, teman-teman, karena pemakaian Federated Byzantine Agreement ini membuat transaksi sangat cepat, teman-teman. Namun yang ditekankan di sini adalah tentang nilai konsensus global setara. Ini dia menyatakan bahwa nilai konsensus ini telah dimasukkan ke dalam sistem yang ada di dalam P-Network berdasarkan kode yang dia tampilkan, teman-teman. Kita akan lihat di sini dia posting di Twitter bahwa angka global consensus value ini ternyata sudah dimasukkan ke dalam kode atau GitHub yang ada di dalam P-Network, teman-teman. Dan kita akan lihat ke depan apakah memang P-Network akan mencapai harga ini berdasarkan konsensus. Karena sampai hari ini memang masih ada pihak yang sepakat dan ada pihak yang tidak sepakat. Kalau saya pribadi, kita akan melihat bagaimana perjalanan ke depannya. Semua hal bisa terjadi pada saat misalkan contoh dolar mengalami kehancuran, maka angka ini akan tercapai lebih cepat, teman-teman. Karena kita tahu Amerika Serikat hari ini sedang perang dengan berbagai negara di seluruh dunia. Otomatis apabila negaranya kolap, dolar hancur, secara otomatis maka bisa jadi satu koin P-Network akan menembus angka 314.000 US dollar. Tapi kita akan lihat di masa depan. Oke, teman-teman, demikian update informasi di mana ternyata harga global consensus value hari ini sangat menguat sekali di kalangan komunitas P-Network, ditambah lagi dengan bahwa angka ini telah dimasukkan ke dalam deskripsi kode yang ada di dalam sistem blockchain P-Network, teman-teman. Oke, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, teman-teman, klik petirnya. Karena kita tahu P-Network adalah sebuah bentuk investasi jangka panjang. Dan bagi yang ngopi, jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.